Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Setiap manusia dapat berbuat baik sesuai kemampuan yang ada pada dirinya. Salah satunya adalah wakil rakyat yang berbuat baik kepada orang lain melalui perjuangannya, memenuhi aspirasi rakyat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menjadi wakil rakyat adalah pekerjaan yang mulia. Berjuang untuk kesejahteraan rakyat juga sebagai penyambung lidah rakyat dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah yang berkuasa. Untuk menjalani peran sebagai wakil rakyat ini dibutuhkan keberanian, keikhlasan, serta rasa empati yang tinggi terhadap kepentingan rakyat. Berbicara tentang wakil rakyat adalah Budi Suryantono, SOS, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, periode 2019 hingga 2024. Saat ini memegang peran penting dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan untuk kemajuan rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah. Terlahir di tengah keluarga sederhana di Desa Padang Burnai 15 Januari 1973, dibesarkan di lingkungan pedesaan yang ramah dan bertoleransi yang tinggi, sehingga mampu menempa karakter Budi Suryantono menjadi pribadi yang santun dan low profile. Ayahnya bernama Haji Awaludin, merupakan penduduk asli Bengkulu Tengah berdarah Rejang, dan ibu bernama Hajah Asni, juga merupakan penduduk asli Bengkulu Tengah yang berdarah Rejang. Budi Suryantono sendiri merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Sejak kecil, Budi Suryantono mendapat dukungan penuh dari kedua orang tua untuk mengutamakan pendidikan, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ilmu agama telah ditanamkan sejak kecil. Belajar mengaji dan mengenal Sang Pencipta didapatkan pertama kali dari kedua orang tua dan guru mengaji di desanya. Budi kecil menamatkan sekolah dasar negeri di Desa Skayun tahun 1986. Tahun 1989, ijazah SMP ia dapatkan di SMP Negeri Pekik Nyaring. Tahun 1992 berhasil menamatkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Kompi Kota Bengkulu, yang saat ini telah berubah menjadi SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Sementara gelar sarjana strata 1 ia dapatkan di Perguruan Tinggi STIA Bengkulu. Berlatar belakang dari keluarga yang memupuk motivasi untuk bekerja keras, tekun, dan selalu bersungguh-sungguh dalam segala hal, menempa Budi menjadi sosok yang pantang menyerah, termasuk dalam hal menimba ilmu di bangku sekolah. Di era tahun 1980-an, untuk bersekolah tidaklah mudah. Butuh perjuangan dan keseriusan yang tinggi, salah satunya disebabkan oleh kurang lancarnya transportasi untuk ke Kota Bengkulu. Dari Desa Padang Burnai ke Kota Bengkulu harus melewati transportasi air, yakni dengan sampan. Dikarenakan belum ada jalur darat untuk ke Kota Bengkulu, sampan atau rakit adalah satu-satunya transportasi yang bisa digunakan masyarakat Padang Burnai kala itu untuk menuju ke Kota Bengkulu, yakni dengan menyusuri Sungai Lemau. Melalui aliran Sungai Lemau inilah menghantarkan Budi Suryantono untuk menimba ilmu di bangku sekolah menengah tingkat pertama di Desa Pekik Nyaring. Kapan ndak ulangan, sebulan ndak ulangan kan dia ndak ada keluar
sampai-sampai adik kakak yang ngomong kan, kelak kau gila, kelak tidak ada keluar dari kau ngadap buku terus tuh, megang buku terus tuh katanya. Sampai-sampai dia ngomong ke kakaknya kan, belajarlah katanya, sebentar lagi, sebulan lagi atau 2 minggu lagi kita naik ulangan. Kata kakaknya yang penting lulus atau naik. Itulah. Kalau dia tidak, memang nekatnya dia. Kepribadian Budi Suryantono yang santun, pandai bergaul, disenangi banyak teman, tentu ini membanggakan hati seorang ibu. Alhamdulillah, aku yang sendiri, anak aku tidak, aku sekolah nasibnya ya itu. Alhamdulillah, kan Tuhan ngisin gitu. Karena dulu kan sekolahnya susah dulu. Bawanya pakai sampan, kayunya, cuma masaknya pakai kompor kok. Kecilnya, cita-cita aku ibu yang sekolah itu, seginilah cita-cita aku. Di mata keluarga, Budi Suryantono adalah sosok lelaki yang tegas dan mampu berlaku adil pada sanak dan keluarganya. Saya pribadi sebagai adik beliau, segala sesuatu itu sebelum kita pikirkan, bertanya dengan beliau, jangan terlalu berbelit-belit bertanya. Karena dengan beliau orangnya tegas, segala sesuatu itu dia nggak mau memutuskan secara langsung, perlu pemikiran dan pertimbangan. Asas demokrasi keluarga itu sangat bagus lah bagi saya pribadi, begitu juga dengan keluarga yang lain seperti adik, kakak, dan ponakan juga. Di tengah masyarakat, Budi Suryantono dikenal sosok yang ramah, merakyat, muda, dan energik. Cepat merespon keluhan masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah merasa terwakili dengan adanya Budi Suryantono di lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Bagi pandangan saya pribadi, sosok Pak Budi Suryantono sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sangat bagus sekali. Dia sangat ramah, sangat masih muda, energik, dan bisa membawa bagaimana dia membawa aspirasi masyarakat untuk mewakili tentunya Kabupaten Bengkulu Tengah. Oke, Pak Budi Suryantono ini memang kami sudah cukup lama kenal. Dari mudanya dia memang tinggal di desa sini, dan memang beliau ya sosoknya kami kan memang bagus gitu kan, dan memang dia dari bawah meniti karirnya. Dulu beliau ini dari BPD juga, Badan Perwakilan Desa, Permusyawaratan Desa gitu kan. Jadi setelah itu naik karir menjadi anggota dewan. Dan beliau ini sosoknya ya sederhana gitu kan, ya karena tinggalnya di desa, dan kami sangat membanggakan sebenarnya, bangga atas nama masyarakat memiliki sosok seperti beliau. Sebelum terjun ke dunia politik, beragam profesi telah banyak ditekuni pemuda berzodiak Capricorn ini. Bahkan ia sudah terbiasa bekerja sejak tamat sekolah. Kemandiriannya telah terbentuk dan mampu membuat putra berdarah rejang ini menjadi panutan keluarga. Berdagang dan bertani adalah makanan sehari-hari bagi Budi Suryantono. Selain itu, Budi pernah bekerja sebagai supir angkot
menjadi security di PT Perkebunan Sawit di daerah Bengkulu Tengah. Juga sempat melakoni usaha di dunia kontraktor. Jadi sebelum terjun ke dunia politik, banyak sekali pekerjaan yang saya geluti, di antaranya pada tahun 93-an pernah menjadi seorang security di salah satu perusahaan perkebunan, waktu itu namanya masih PT Bio Nusantara. Setelah itu dari tahun 94 sampai dengan tahun 97-an saya menjadi salah seorang anggota sopir angkot yang pada saat itu untuk alat transportasi yang ada di antara Kecamatan Pagarjati, Bang Haji, motor juga belum begitu banyak, maka pada saat itu saya menjadi pembawa angkot itu antar desa dengan kota Bengkulu. Setelah berapa berjalan waktu, ikut juga dalam mengumpul hasil bumi, mulai dari hal yang paling kecil, yaitu cabai, pinang, kopi, jengkol, maupun pada saat-saat musim seperti musim durian dan lain-lainnya. Setelah itu sekitar tahun 2002 bergelut di dunia kontraktor. Pada prinsipnya pada saat itu kenapa orang bisa, saya tidak bisa, maka sangat sulit memang di dunia kontraktor itu. Namun ya berjalannya waktu, dengan berjalannya banyak kawan yang membantu, sehingga dari tahun 2002 sampai dengan 2008 itu bergerak di bidang kontraktor, tetapi di bidang perdagangan, jual beli itu tidak saya tinggalkan. Mengakhiri masa lajangnya tahun 1997, Budi Suryantono memilih untuk menikahi seorang gadis berdarah Jawa bernama Hasanah. Gadis pilihannya ini juga merupakan seorang guru sekolah dasar di desa Arga Indah 1 yang merupakan desa tetangga dari tanah kelahirannya. Dari perkawinan tersebut, saat ini telah dikaruniai 3 orang anak. Setelah malang melintang menggeluti usaha di bidang swasta, ayah 3 orang anak ini mulai melirik ke dunia politik. Pada kontestasi politik pemilihan legislatif tahun 2009, Budi Suryantono berjuang meraih simpati rakyat untuk dipilih sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara melalui Partai Buruh. Sekitaran tahun 2009, waktu itu ada pemilihan legislatif. Karena di samping menggeluti dunia kontraktor, ada salah satu teman yang ngajak untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Pada saat itu masih berdasarkan nomor urut, maka teman tadi ngajak untuk mengikuti salah satu partai, yaitu Partai Buruh pada saat itu. Setelah hampir berjalannya waktu, mau dekat dengan pemilu sekitar sebulan lebih, maka keluarlah surat keputusan dari MK bahwa yang bisa menduduki anggota DPR itu tidak berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan suara terbanyak. Terselang waktu pada tahun 2009, saya ikut mencalonkan diri di Partai Buruh. Kebetulan pada saat itu masih nomor urut 2, kita masih bergabung dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Saya salah satu calon yang dari Dapil 4 di Partai Buruh. Alhamdulillah hasilnya pada saat itu saya mendapatkan perolehan suara yang terbanyak di partai tersebut, dan untuk menduduki
salah satu kursi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Memang pada saat itu kami agak terlambat dilantik karena prosesnya pada saat itu kita masih mengikuti Kabupaten Induk, Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah Kabupaten Bengkulu Utara itu dilantik sekitaran bulan Februari maka disusullah kami dilantik beserta teman-teman pada saat itu untuk menduduki jabatan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Setelah 2 periode duduk sebagai wakil rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah, Budi kembali terpilih pada periode 2019 hingga 2024 melalui Partai Nasdem dan berhasil meraih kedudukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Terpilihnya Budi Suryantono untuk 3 periode di lembaga DPR ini karena kiprah pengabdiannya kepada masyarakat sudah teruji dan diakui oleh banyak kalangan masyarakat, terutama kegigihannya berjuang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Selama dia menjabat untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, diantaranya kami pernah mengusulkan, yaitu berupa jalan dari Sipang Pagerjati ke Desa Kertapati Mudi. Alhamdulillah beliau sangat respon. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibangun, sudah ditekapi oleh Dinas PU Kabupaten Bengkulu Tengah berkat atas dasar mungkin atas perjuangan beliau juga. Ada banyak persoalan mendasar di kabupaten termuda di Provinsi Bengkulu ini, dari kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama jalan yang masih dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang sangat krusial yang harus cepat kita sampaikan kepada pihak pemerintah bahwa permasalahan yang sangat harus cepat diatasi secepatnya di dunia pendidikan, di bidang kesehatan, pendidikan contohnya banyak, apalagi daerah di daerah pedalaman seperti Kecamatan Pagerjati, Bang Haji dan Pematang 3 itu banyak sekali kekurangan guru. Dan yang jadi persoalan yang mendasar sekarang aturan di Dinas Kesehatan maupun mungkin itu dari kementerian bahwa bidan tidak harus tinggal di desa. Cuman seperti yang kita minta pendapat dengan masyarakat, mereka sangat membutuhkan bahwa bidan itu harus tinggal di suatu desa, karena bahwasannya yang namanya sakit itu tidak bisa kita perkirakan kapan waktunya tiba. Terkadang fasilitas juga yang ada yang dimiliki oleh di bidang pendidikan itu sangat terbatas. Contohnya gedung, guru, maupun sarana dan prasarana lain. Jauh berbeda sekali dengan daerah-daerah yang dekat dengan kota maupun dengan kabupaten, dekat-dekat dengan jalan-jalan provinsi itu. Keterbelakangan di dalam dunia pendidikan sangat-sangat memprihatinkan, khususnya untuk daerah-daerah yang pedalaman yang seperti yang ada di Dapil 3 dan Dapil 4 ini.
Tak banyak yang tahu jika wakil rakyat yang satu ini punya hobi belusukan di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat. Budi Suryantono kerap turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari penelusurannya secara pribadi, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah ini dapat menyaksikan dan merasakan secara langsung kondisi perekonomian dan kondisi sosial masyarakat kelas bawah. Selain itu, dari turun langsung ke lapangan ini, sebagai wakil rakyat, Budi Suryantono bisa melihat potensi yang terpendam di Bengkulu Tengah. Salah satu bidang pariwisata yang mampu dikembangkan untuk menunjang pendapatan asli daerah. Sebenarnya kalau kita gali, hampir setiap desa mempunyai tempat wisata-wisata yang seperti yang saat ini kita berada. Cuman dari penggaliannya itu sangat-sangat minim karena mungkin ketersediaan dana. Untuk Telutung sendiri pernah dikelola oleh desa, cuman ya sekedar swadaya, namun pemeliharaannya sangat kurang. Cuman ini ke depan kita sama-sama dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, akan mengembangkan sumber-sumber pariwisata, contohnya seperti ini. Dan masih banyak lagi sumber-sumber pariwisata yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebagai pemegang tampuk pimpinan di DPRD Bengkulu Tengah, Budi Suryantono telah banyak menelorkan program dan menganggarkan dana pembangunan di bidang infrastruktur jalan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga saat ini jalan mulus dan beraspal di Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai lebih dari 90%. Kemajuan Bengkulu Tengah itu bukan maju daripada yang dulu, maju sekarang itu buktinya apa-apa kan ada. Pokoknya adalah kemajuan di desa di Bengkulu Tengah ini. Dulu sama sekarang ya maju sekarang, lebih baik sekarang. Iya. Ya maju itu pembangunan kan maju. Mana lampu, penerangan ada. Air itu juga itu kan masuk juga. Meringankan lah beban ada keringanan gitu. Sudah berhasil. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih maju gitu. Namun di sektor lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah ini menyoroti kinerja PNS. Dalam hal ini, pegawai negeri sipil di Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kerjanya untuk kepentingan rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang MD 3, salah satu tugas dari DPR yaitu di fungsi pengawasan. Jadi hasil pengawasan kami terhadap ASN yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, memang benar-benar ASN tidak bisa bekerja sebagaimana mesti biasanya, dan kami lihat juga ada beberapa kepala OPD yang tidak bisa menjemput dana dari pusat. Maka kami sangat prihatin dan minta kepada Pak Bupati untuk menjadi fungsi kontrol terhadap kepala dinas tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa APBD Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat-sangat rendah dan masih membutuhkan dana yang cukup besar. Dan juga kita ketahui juga bahwa umur Kabupaten Bengkulu Tengah masih 13 tahun, masih membutuhkan
dana yang begitu besar yang didukung oleh dana-dana pusat. Sayang sekali para kepala dinas hanya mengandalkan dana APBD. Dan perlu juga kita ketahui bahwa tunjangan tambahan penghasilan para kepala dinas itu sangat besar, tidak sesuai juga dengan kinerjanya. Ke depan agar Bapak Bupati beserta yang lain untuk menjadi tinjauan ulang terhadap para kepala dinas yang tidak bisa merebut dana dari pusat ataupun melalui dana DAK maupun dana APBN. Sebagai kepala keluarga, ayah 3 orang anak ini pandai untuk membagi waktu dengan keluarga. Di tengah kesibukan mengemban amanah dari rakyat, Budi Suryantono selalu punya waktu untuk keluarga. Seperti yang pernah sudah dilakukan selama ini, meskipun sibuk Bapak sebagai Ketua Dewan, tetapi tetap menyempatkan diri untuk bisa berkumpul bersama keluarga di saat hari-hari libur ataupun beliau tidak bekerja atau tidak dinas. Berkumpul bersama anak-anak ataupun saya hanya sekedar untuk berdiskusi masalah anak-anak sekolah ataupun di rumah. Dalam mengemban amanah rakyat pun, Budi telah banyak berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Tentu keberhasilan seseorang tidak dapat dinilai dari kepuasan setiap individu. Namun secara umum Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Khususnya warga yang ada di Dapil 3 Bengkulu Tengah, saya atas nama keluarga, atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas telah dipercayanya kami untuk menduduki kursi legislatif, dan kami juga tak henti-hentinya meminta kepada warga untuk memberikan kami masukan, kritik, saran. Ketika memang itu untuk kemajuan kita bersama, kami sangat mendukung dan kami menerima kritikan itu, karena kami sadari tidak semua yang kami perbuat bisa memuaskan keinginan ataupun cita-cita kita bersama atas terpilihnya kami menjadi anggota DPRD. Harapan saya Bapak terus tetap bisa amanah dalam menjalankan tugas, serta bisa membantu dari mereka yang membutuhkan bantuan, terutama solusinya. Selalu sehat, yang penting selalu sehat supaya Bapak tetap bekerja, mengemban amanah dalam mengedepankan daripada kepentingan masyarakat banyak. Harapan tentunya kepada Pak Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah agar kiranya selalu sehat, akan tetapi bagaimana kiat-kiatnya membangun tentunya dari desa dan umumnya pembangunan kemajuan se-Kabupaten Bengkulu Tengah di segala bidang. Pertama yang sangat parah tentunya kalau ada seperti jalan itu harus diselesaikan, kalau ada memang yang kurang-kurang, dan pembangunan lainnya, mungkin itu. Ya, harapan kami sebagai masyarakat, ya semoga apa prestasi yang dilaksanakan selama ini yang cukup yang baik tetap bertahankan dan selalu tetap amanah. Kedepannya kami berharap semoga Pak Budi Suryantono ini bisa lebih akrab dengan masyarakat, atau bisa, harapan kami bisa ikut ke bursa tahun 2024, Pak.
Selamat berjuang Wakil Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah, semangat mengabdi untuk kemajuan rakyatnya. Semoga palu pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di bawah kendali Budi Suryantono selaku pimpinan tertinggi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.